mad wajib house itu ada tariqah sebagaimana dikatakan bahwasanya house itu ada 46 tariqah. Untuk dalam Syatibiyah itu mad wajib itu ada 3 bentuk. 4, 5, 6. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tapi untuk Syafi'i ini dalam qiraat asyroh ya, dalam Imam Qurra yang asyroh, mereka membaca mad wajib itu dalam 3 bentuk, 4 atau 5 atau 6. Tapi khusus untuk Imam Syafi'i hanya 4 dan 5. Jadi untuk mad wajib ada berapa? Ada 3. Syafi'i hanya 2. Yang lainnya Hamami itu cuma 1, 4 harokat. Itu untuk mad wajib. Mad jaiz berapa? Ada 4. 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang 6. 2, 3, 4, 5. Ya, itu nanti ada pembahasan khusus. Sampai di sini terjadi apa? Tamamlah mushaf yang ada di hadapan Anda semua. Dari awal pertama kali Al-Quran diturunkan sampai sekarang ada di hadapan. Dari semua sisi, dari sisi mantuqon, dari sisi pelafalan asli tetap. Apa yang kita baca ketika seorang memiliki ijazah yang otomatis sandarannya itu ada sanad, di mana ada ijazah di situ pasti ada sanad. Kalau nggak ijazah nggak ada sanadnya itu apa gaib, tercela gitu. Karena ijazah harus ada sandarannya apa? Dari gurunya, dari guru sampai ke Rasul. Maka di situ bacaan Al-Quran dari awal masih terjaga. Dari sisi kitabah masih terjaga. Berapa ratus tahun sih dari zaman Rasul ke sekarang? Kurang lebih 1430. 15 kor, 15 abad masih terjaga Al-Quran dan sampai hari kiamat sebagaimana janji Allah. Dari sisi kitabah masih terjaga. Dari sisi ilmu tajwidnya bertebaran sekarang di mana-mana ilmu tajwid, baik itu mempelajari riwayat Hafs, mempelajari riwayat Warosh misalkan, riwayat Qalun dan lain sebagainya. Walillahil hamdi wan ni'mah. Selesai tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Ada yang bertanyakan? Kalau nanti tidak ada, berarti saya yang nanya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Apa? Jadi mau nanya Ustaz tentang dalam melakukan Al-Quran. Jadi kan banyak kita perhatikan seperti orang yang menggunakan lagu mujawab itu Ustaz, seperti ada Hijaz, ada Bayati, ada Nahawan dan lainnya. Jadi itu siapa yang ngapanya Ustaz? Yang menciptakannya gitu. Pertanyaan yang sangat bagus, yang membutuhkan jawaban yang hati-hati. Bukan ada yang sakit hati. Untuk masalah mujawad, kita kembalikan kepada asal permasalahan. Membaca Al-Quran itu seperti apa? Lihat kalau misalkan digambarkan oleh Imam Al-Jazari di Lutfi lanjutkan bila ta'asufi 100 ya. Di Lutfi bila ta'asufi, dengan penuh kelembutan dan tidak berlebihan, lembut. Dan lagi yang kedua, membaca Al-Quran yang paling baik adalah ketika orang membaca, ketika orang mendengar, yazdadu fihi tajammula, bertambah keimanan. Sebagaimana di surat Al-Anfal itu apa? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat dari sisi asolahnya. Ketika mad wajib, dia baca sesuai dengan aslinya enggak? Mad wajib dia baca 4 atau 5 atau 6, atau dia baca 7 atau 8 atau 9 atau 10, gimana? Kita lihat, kita perbandingkan saja. Kalau misalkan semuanya itu sesuai dengan aslinya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata karena tuntutan lagu misalkan, akhirnya keaslian tersisihkan, itu yang jadi masalah. Yang harusnya mengucapkan satu harokat itu seperti ini, karena kondisi ingin lagu, akhirnya kurang, akhirnya lebih. Di sini dia baca pelan, di sana cepat, pelan, cepat. Kalau ada yang Jazari apa? Wallahu fi nazirihi mislihi. Ketika di sini 2 rakaatnya misalkan
Bismillahi. Semua harokat dua harokat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Banyak ya? Jadi seperti itu. Itu adalah sebuah perkara yang lain. Merubah mana enggak? Enggak. Hanya merubah keaslian Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, mau merubah keaslian Al-Quran? Kalau mau silakan. Bolehnya bila itu. Selama itu tidak merubah keaslian Al-Quran, itu tidak masalah. Adapun masalah lagu-lagu itu sejarahnya gimana? Saya pribadi bukan termasuk orang yang mudah pikir dalam masalah lagu. Jadi saya berlepas diri, maksudnya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Yang mana membaca Al-Quran yang paling penting adalah membaca sebagaimana aslinya, sebagaimana Al-Quran itu. Allah. Itu. Pertanyaan. Saya fokus. Lagi menanyakan. Kalau tidak ada, kita ada anggarkan waktu khusus. Ini ada yang bertanya lagi nggak? Satu lagi ya. Tadi untuk lafaz Al-Quran itu kenapa bisa terjadi perbedaan di qiraat? Sama laki-laki. Jadi zaman di mana Al-Quran diturunkan, kaum Arab itu tidak dalam satu kondisi, dalam satu lisan, dalam satu lahjah, tidak. Di sini mengatakan alaihim, di sana mengatakan alaihum, di sini mengatakan alaihim. Man amana, man amana. Al-Quran, di sini mengatakan Al-Quran. Jadi kondisi Arab saat itu tidak dalam satu lahjah. Dan Al-Quran datang li taisir Al-Qur'ani Jibril ala harbin faraja'tuhu falam azal astaziduhu yaziduni hatta intahila sab'ati ahwal. Jadi baca misalkan hakadha unzila, kata Rasul, tidak benar. Baca dari ayat ini hakadha unzila. Misalkan contoh, misalkan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakadha. Ini baca maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hakadha. Jadi seperti itu. Ini hanya hanya sekilas tentang qiraat. Kalau misalkan pertanyaannya gimana bisa berbeda, ya karena saat dulu kaum Arab tidak dalam satu kondisi. Itu jawaban kita. Nah, ya dulu mungkin juga pernah dijelaskan kan, kita makan di sini, mangan, apa macam-macam. Tapi intinya satu. Asal yang jangan itu man amana jadi man aminu atau apalagi lah yang fatal-fatal lah. Kalau yang sifatnya yang salah Musa muse enggak masalah. Gitu ya. Dan satu hal, ketika seorang membaca Al-Quran dengan mengikuti ala misalkan ala riwayati fulan, maka dari awal sampai akhir dia harus pakai riwayat itu. Misalkan kita ngimamin, rakaat pertama pakai hafs, kedua tiba-tiba pakai warsh, itu nggak boleh. Ketika hafs semua, warsh dari awal sampai akhir. Itu mungkin untuk sesi muhadharah kayaknya cukup segitu. Maklumat yang ada di sini apa aja sini. Ternyata waktu 6 jam yang anggarkan itu tidak cukup ya. Ada di sini mabadi ilmu tajwid, fondasi utama ilmu tajwid. Ini bisa dibaca sendiri di rumah.
namanya apa, ini sama kayak gitu. Siapa yang pertama kali menulis, temanya apa, sandarannya apa, hukum membacanya apa. Ini insya Allah bukan sesuatu yang sulit untuk dikaji. Kalaupun misalkan ternyata sulit, insya Allah besok kan ada alokasi waktu 1 jam bersama para mentor. Dari sanalah dimungkinkan. Gitu ya. Mengisikan waktu. Kemudian arkanul qiraah sahihah. Kemudian maratibul qiraah sahihah. Coba katakan dengan apa adanya. Di sini kira-kira ada nggak yang tidak paham bahasa Arab? Maksudnya pemahaman bahasa Arabnya sangat-sangat kurang sampai untuk memahami ini perlu seorang yang membantu. Ada nggak? Jangan malu. Karena sudah ada mentor, insya Allah nanti mentor siap datang ke rumah itu. Ya, mati ya, siap ya. Ada? Bisa mempelajari di rumah sendiri? Rizky bisa? Yang lain bisa? Yang Ahwat? Ya, insya Allah ini pembahasan yang mudah, ringan, masyhur juga. Nanti antum cukup baca di rumah. Kalau ada yang nggak ngerti, cukup dikasih tanda aja, kasih tanda. Besok biar nggak mesti dijelaskan dari awal sampai akhir oleh mentor. Cukup untuk tanyakan apa yang tidak paham. Karena nanti di ujian mau nggak mau semua ini mukorok. Semuanya mukorok. Panitia gimana? Ada ya acara? Kalau tidak ada, saya ingin mentasjil, ingin merekam bacaan Al-Quran antum satu-satu. Mungkin hari ini misalkan 3, 4, besok lanjut lagi. Yang jelas itu nanti akan dibandingkan sebelum daurah dan setelah daurah. Saya di sini hanya satu orang yang baru saya merekam suaranya. Baru 1 orang. Itu ketika dia datang ke rumah. Dia yang ngerasa sih. 1 orang dan nanti siapa aja nanti ketawa-ketawa ya kalau datang saya ke Dorotasi. Ini ada rekaman. Kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Coba baca Al-Fatihah. Satu orang baca Al-Fatihah. Ada yang mau coba? Baca Al-Fatihah, kalian sholat pakai apa? Al-Fatihah, ayo baca. Ayo Udin. Waalaikumsalam. Nama saya Tanrin Alamin. Langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pindah ke sini ya.